Undang-Undang BUMN 2025, Lex Specialis, dan kekebalan di balik jas elit. Undang-Undang BUMN 2025 telah disahkan. Di balik kata reformasi, terselip sebuah taktik hukum yang tidak main-main. Lex Specialis Derogat Legi Generali. Tampaknya sah, terdengar akademik, tapi dalam prakteknya bisa jadi jalan pintas kekebalan hukum bagi elit BUMN. Kalau hukum bisa dikemas seperti startup, maka pasal pun bisa jadi modal ventura untuk para tikus berdasi. Apa itu Lex Specialis? Lex Specialis Derogat Legi Generali artinya hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum. Ini prinsip lazim dalam ilmu hukum, tapi kalau diterapkan sembarangan bisa berujung penyalahgunaan. Undang-Undang BUMN 2025 mencoba menempatkan dirinya sebagai lex specialis atas Undang-Undang Tipikor. Artinya, aturan khusus untuk mengatur dunia BUMN yang katanya berbeda dari birokrasi publik biasa. Kalau semua calon perampok diberi peraturan khusus, besok-besok kita bikin undang-undang untuk koruptor yang rajin beribadah. Apa yang diubah Undang-Undang BUMN 2025? Poin paling krusial, status direksi dan komisaris BUMN tidak lagi disebut sebagai penyelenggara negara. Ini artinya mereka keluar dari radar utama Undang-Undang Tipikor. Di sisi lain, undang-undang ini juga menyematkan doktrin business judgment rule, bahwa selama keputusan diambil dalam konteks bisnis dan beriktikat baik, maka tak bisa dipidana. Luar biasa bukan? Jadi kalau ada proyek fiktif dibungkus rapat sebagai strategi bisnis, bisa jadi lolos dari hukum. Dengan dalih bisnis, malingnya naik pangkat, uangnya sah, dan pelatihan anti korupsinya dibayar negara. Bagaimana posisi KPK, polisi, dan kejaksaan? KPK punya wewenang terhadap penyelenggara negara, tapi sekarang kalau subjek hukumnya sudah dicopot dari status itu, KPK bisa kehilangan pijakan. Polisi dan kejaksaan secara teoritis masih bisa masuk lewat jalur pidana umum, penipuan, penggelapan, atau pemalsuan dokumen. Tapi prakteknya ini tidak sederhana itu. Banyak aparat justru bingung, ini urusan tipikor atau urusan korporasi. Sementara itu, pelaku bisa menari di ruang abu-abu hukum. Mereka menari di ruang abu-abu antara rakyat sibuk rebutan minyak goreng subsidi. Konsekuensi moral dan hukum publik. Undang-undang ini sah secara formil, tapi secara moral, publik perlu waspada. Kita sedang membuka jalur legal untuk mengaburkan tanggung jawab. Ketika uang negara dikelola korporasi tapi tanpa pengawasan anti korupsi, maka itu bukan efisiensi, itu impunitas yang dibungkus jargon bisnis. Rakyat disuruh hidup hemat, sementara elit ngatur negara pakai sistem main aman ala persekongkolan gagak. Lex Specialis seharusnya memperjelas hukum, bukan menyamarkan. Tapi hari ini ia digunakan untuk mengunci pintu keadilan. Undang-Undang BUMN 2025 bukan cuma aturan perusahaan. Ini ujian, apakah kita masih negara hukum atau negara korporat? Kalau elit mulai kebal hukum dengan alasan profesionalisme, mungkin saatnya rakyat belajar jadi CEO hanya untuk bisa aman dari penjara. Kalau kamu peduli uang negara agar tidak dijadikan alat elit, klik like, komen,
dan share video ini. Jangan lupa subscribe agar suara kritis kamu, suara kritis kita tidak padam. Sampai jumpa. Money talks, justice walks. Rakyat kecil teriak, siapa yang denger bro? Bangunlah bro, ini negeri kita semua. Kalau bukan kita yang lawan, siapa lagi coba? Money talks, justice walks no more. Mari ubah ini semua sebelum makin parah bro.